dasarnya perencanaan bisnis. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai kenapa sih perlu perencanaan bisnis. So what's the difference with feasibility study? Jadi I hope my friend more participate. Jadi karena kenapa? 50% nilainya adalah keaktifan. Jadi tolong kita sama-sama nih diskusi di sini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya mau absen terlebih dahulu. Analisis. Oke, yang pertama Widya Indah Safitri. Present. Oke, thank you. Reza Albustomi. Reza Albustomi. Dari mahasiswanya sih lengkap ya, cuman kok namanya saya cari nggak ada. Lanjut Reza Albustomi, panggilan kedua, dan yang terakhir Reza Albustomi. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Next, Bintang Nabila Yudi Putri. Present, Bapak. Oke, thank you Bintang. Cahaya Fatira. Hadir, Pak. Oke, Hasna Maulina Asar. Hadir, Pak. Oke, Halimatus Sadia. Hadir, Pak. Oke, Jennifer Nur Halimah. Hadir, Pak. Oke, Dinda Syaldi Anggraini. Hadir, Pak. Oke, lanjut Muhammad Zaid Ayasi. Hadir, Pak. Oke, Ardelia Najwa Azara. Hadir, Pak. Oke, Rida Khairunisa. Hadir, Pak. Oke, Kartika Sari. Hadir, Pak. Oke, Fadli Hamdani Kurniawan. Oke, thank you Fadli. Nahdia Fitri Maulida. Hadir, Pak. Oke, thank you. Alzara Ramadhin Aulia. Hadir, Pak. Oke, and the last Marcelino Yuan Ahmad Sidik. Hadir, Pak. Oke, berarti yang nggak hadir Reza Al Bustami. Oke, teman-teman, before we start this materi today, I will ask my friend, have you remember what are we talking about last week? Apa sih yang kita bahas minggu lalu? Seingatnya teman-teman aja nggak apa-apa. Dengan pengertian teman-teman nggak apa-apa, nggak harus based on book no. But seingatnya teman-teman. Kita minggu lalu bahas apa sih yang teman-teman ingat? Ya, Planning business without mindset, Pak. planning bisnis karena mindset. Oke, thank you Cahaya Fatira. Thank you Cahaya. Ya, apa yang teman-teman ingat minggu lalu nggak usah kita nggak. Oke, Zaid. Planning bisnis itu bukan cuma ini. Business plan isn't just paper, it's a way of thinking. Gitu, Pak. Oke, business planning ya, is the way of thinking. Tuh, oke. Ada lagi, ayo. Nggak apa-apa, nggak usah based on book. Pokoknya yang teman-teman sekelewatnya juga boleh. Ya, apa sih kita bahas minggu lalu? Ya, what we talk about. Ya, masa ada yang masih masa lupa baru minggu lalu nih. Itu kita minggu lalu bahas apa ya, Pak? Nah, tadi saya udah bahas tuh di awal. Kita ngomongin apa tuh di minggu lalu. Recording in progress. Jadi kalau kita minggu lalu nih ngebahas tentang dasar tentang perencanaan bisnis. Kenapa sih perencanaan bisnis itu penting kan? Karena kalau kita cuma punya ide tanpa adanya dasar, tanpa adanya planning, ya udah Zaid punya ide. Saya mau bikin lapangan padel. Tapi apakah lapangan padelnya akan jadi? Ya enggak, hanya jadi ide. Begitu pula planning without business planning without mindset, ya
teman-teman juga nggak akan jadi apa-apa karena oke kita punya planning, tapi kita ya udah jadinya gitu-gitu aja. Kalau teman-teman ingat saya ngasih contoh kemarin adalah kita ngomong jualan di depan kampus kan? Di depan kampus saya bertanya apakah itu ada business planning apa tidak? Apakah mereka punya mindset entrepreneurship atau enggak? Itu yang kita bahas minggu lalu. So, minggu ini kita juga kuliah nggak akan lama-lama teman-teman. Kenapa ya? Karena pada dasarnya teman-teman yang akan belajar sendiri. Kenapa? Karena teman-teman ingat, ujung dari mata kuliah perencanaan bisnis nanti adalah teman-teman mengikuti UNEX dan P2MW. Jadi harus, Pak, apakah harus jadi barang jadi? Misalnya, Pak, saya mau melanjutkan yang kemarin di kewirausahaan, apakah boleh? Sangat boleh. Pak, saya mau melanjutkan, atau saya punya ide baru lagi, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Toh saya seingat saya kelas ini barang-barangnya ada yang bagus kok, ada yang unik karena saya masih kan watuaninya masih terbuka sampai sekarang. Nah, makanya silahkan nih teman-teman mau melanjutkan atau mau punya ide baru, it's okay. Oke, kita langsung mulai aja. Nih, dari teman-teman ya. Ini saya juga sedang Zoom. Oke. So today we talk about feasibility study and what's the correlation with business plan. And what's the difference business planning, and feasibility study. Kok bisa beda, Pak? Nanti kita akan belajar apa perbedaannya. Oke. Teman-teman, kalau mau belajar tentang contoh-contoh studi kelayakan bisnis, itu sudah ada bukunya. Ini teman-teman bisa langsung klik. Nanti bisa teman-teman cek apa sih sebenarnya analisa kelayakan usaha, apa itu studi kelayakan dan perjalanan bisnis. Ini buku dasarnya ada semua. Jadi sudah tersedia nih teman-teman buku referensinya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Menurut teman-teman, benar nggak nih pernyataannya? Bisnis sama dengan uncertainty. Benar nggak nih teman-teman? Ya, menurut teman-teman, bisnis itu adalah uncertainty atau oh, bisnis itu certainty. Menurut teman-teman gimana? Benar, Pak. Betul, dari Widya. Oke, ada lagi pendapatnya, bisnis itu uncertainty nggak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya bisnis itu certainty kok. Asal di planning kan dengan benar. Nah, yang mana nih jawabannya? Setiap teman-teman jawab, saya catat sehingga nanti nilainya akan fair di akhir, teman-teman. Ya. Apakah bisnis itu uncertainty? Kok bisa uncertainty? Mungkin nggak punya bisnis planning atau enggak apa bisnis itu bisa certainty atau pasti. Karena apa? Karena sudah memiliki bisnis planning yang jelas. Nah, Pasti, jadi Pak. ya, pasti dari Ridho. Oke, berarti nggak setuju dengan pernyataan ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi Rida tadi bisnis itu pasti. Ya, ada lagi nggak nih? Tidak pasti, Pak. Dari Nahdia tidak pasti. Oke. Satu suara lagi nih. Jadi Tidak masih pasti, Pak. tidak pasti dari Yasna. Oke. Jadi 3-1 ya. So, kalau kita ngomongin bisnis, ya
Business is uncertainty. Why? Walaupun kita punya business planning yang segitu bagusnya, tapi teman-teman juga akan sedang belajar nih, risk management kan? Dengan adanya resiko, bisnis itu bisa menjadi ketidakpastian. Kok bisa, Pak? Oke, sekarang kita punya bisnis planning yang bagus. Saya punya bisnis planning, ini usaha akan berkembang dalam waktu 1 tahun ke depan. Kalau orang buka ini BEP-nya 3 bulan udah pasti BEP dan lain hal. Terus tiba-tiba baru berjalan 3 bulan, masuk kompetitor yang berani modal gede, jebret. Kira-kira teman-teman apakah akan bertahan? Nah, kompetitor dengan modal gede pasti akan mengalahkan kita ya udah. Sehingga apa? Kita harus putar otak lagi nyari value yang lain, nyari value yang bisa dilanjutkan. Ya makanya kita ngomong. Makanya kalau dari gambar orang neropong ke tidak pastian itu sendiri. Karena kita ngomongin bisnis tidak ada yang pasti teman-teman. Oke. So when we talk about company, is an organization that process the change of skill and economic resource. Jadi kalau kita mau sebuah perusahaan, into goods or services that are intended to satisfy the need of buyer. Jadi perusahaan itu adalah organisasi atau kumpulan orang yang memproses dari skill, ekonomi, sumber daya menjadi sebuah barang atau servis. Loh, kok bisa Pak? Gojek, apakah dia jual barang? Enggak. Dia jual apa? Jual servis. Untuk dapetin apa? Uang. Untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Keuntungannya apakah hanya buat Gojek? No, tapi juga buat yang menggunakan jasa Gojek. Itulah sebuah perusahaan. Bedanya apa Pak kalau dengan bisnis atau project? Kalau kita ngomongin bisnis, business is a series of activities that use resource to produce benefit. Itu projectnya. Sedangkan project benefit atau bisnis, ada 3 hal nih. Ada investor, ada sosial, dan ada government. Kalau perusahaan, apakah dia harus memikirkan society? Sometimes no. Tapi kalau kita ngomongin sebuah bisnis, secara keseluruhan dia harus memiliki investor, sosial, society, dan juga yang terakhir adalah pemerintahan. Nah, kita kalau ngomongin visibility study sendiri, teman-teman, is a defined as an evaluation or analysis of the potential impact of proposed project atau program. Kalau tadi kan kita baca tuh, oh, project atau program, bisnis. Berarti kita belum jalan pada dasarnya. Atau yang sudah jalan, tapi kita mau lihat, mau dikembangkan, bisa nggak lebih besar lagi. Itulah fungsi dari studi kelayakan bisnis. Misalnya, Zaid punya bisnis. Lalu selama 5 tahun, atau kita ngomong selama 3 tahun, bisnisnya hanya satu cabang. Tiba-tiba Zaid berpikir, kok saya 3 tahun ini gini-gini aja ya? Oke, dilakukanlah studi kelayakan bisnis. Ternyata setelah dilakukan studi kelayakan bisnis, loh, ternyata sebenarnya usaha saya itu gak layak. Nah, keluarlah rekomendasi. Apa sih yang dilakukan harus menjadi layak? Itulah dasarnya studi kelayakan bisnis. Begitu pula, yes Dinda? Saya mau nanya, Ah, mau bangun bisnis, tapi kayak bangunnya tuh langsung lebih dari satu cabang, itu bisa nggak sih, Pak? dari satu cabang gimana? Dinda keputus-keputus. Or you can write it in the chat, nggak apa-apa. Ya Zaid. Kalau misalkan Pak, kita mau bangun bisnis, tapi langsung 3 cabang gitu, bisa nggak, Pak? Oh, Nggak langsung satu cabang. oke, sangat bisa sekali. Sangat bisa, makanya perlu dilakukan dulu sebelum kita mulai itu. Bisnis kita, ide kita, apakah layak? Kenapa? Percuma kalau ternyata, oh saya mau bikin 3 cabang, nanti kan kita akan mempelajari cabang itu masih, bukan cabang, lokasi itu. Makanya kalau teman-teman tahu Indomaret atau Alfamart, teman-teman tahu kan pasti sebelahan. Kenapa? Karena ketika Indomaret mau buka di suatu tempat, dia harus melakukan dulu studi kelayakan bisnis. Biayanya apakah murah? No.
Studi kelayakan bisnis itu bisa sampai 300 sampai 500 juta. Dan itu ditentukan, oh tempat ini tidak layak, sehingga nggak akan buka. Walaupun kita punya tempat nih, tapi gede. Tapi ketika dibilang nggak layak, ya udah, batal. Nah, begitu pula kita punya bisnis baru nih, Dinda punya ide. Oh, ide bagus, bisnis plannya jadi, oke kita lakuin dulu studi kelayakan bisnis. Oh, nih bisnisnya layak untuk dijalankan dan bisa untuk langsung berkembang. Langsung lakukan. Tapi kalau ketika dilakukan studi kelayakan bisnis dan, oh ternyata masih banyak rekomendasi yang belum dilaksanakan atau belum bisa nih, ya baiknya kita sebelum memulai, kita perbaiki dulu. Seperti itu, Dinda. Jadi kalau kita bilang bisa, bisa langsung 3 cabang, bisa, bisa. Tapi ya kita dasarnya dulu kuatin. Ya gitu. Oke, Dinda. Makasih ya, Pak. Oke. Gimana, Zaid? Pak, tadi kan studi kelayakan bisnis tuh dari internal, bisa dari internal studi atau bisa juga dari third party gitu, Pak? Pada dasarnya Buat baiknya ya, Zaid ya. Itu baiknya itu punya tim sendiri ya. Jadi kalau kita ngomong internal pun punya tim yang tidak terpengaruh oleh berbagai pihak. Kenapa? Karena keputusannya kalau misalnya apa ya, kita tahu lah ya kalau keputusan itu dipengaruhi berbagai pihak pasti akan bias, bener nggak? Makanya sehingga banyak perusahaan itu ngambil pihak ketiga untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, ini contoh. Contoh dari perusahaan melakukan pengembangan without feasibility study dan sekarang perusahaannya sudah bangkrut. Ada yang tahu? Teman-teman dulu sering tuh pakai produk tersebut tapi sekarang sudah mereknya masih ada tapi perusahaannya bangkrut. Ada yang tahu nggak nih? Tupperware bukan sih, Pak? Tupperware, oke, masih kurang nih dia. Ayo, yang di kita kita konsumsi lah, kita konsumsi. Ayo, Tupperware itu bukan karena tidak melakukan studi kalian bisnis, tapi dia tidak ada inovasi. Karena dari dulu sampai sekarang itu aja, ya kan? Sehingga ya udah, pasarnya habis dimakan oleh apa? Coxicle dan kawan-kawan untuk tumbler. Belum lagi muncul lock and lock yang lebih murah dan lain halnya. Tapi ada satu nih, yang paling terkenal se-Indonesia nih, dulu paling terkenal. Kita konsumsi, pasti pernah lah teman-teman konsumsi nih. Yo, ya udah, langsung saya buka aja. Sariwangi. Di sini siapa yang nggak tahu teh Sariwangi? Semuanya pasti nggak usah ngomong pernah minum deh, pasti tahu teh Sariwangi. Pak, tapi itu masih ada yang jualan, Pak, di Superindo, Indomart, karena dibeli mereknya aja. Sekarang pun mereknya sudah dilepas. Tapi perusahaannya PT Sariwangi itu sudah bangkrut. Bangkrutnya kenapa, teman-teman? Ketika dia mendatangkan, jadi Sariwangi ini kan paling besar ya dulu teh ya. Siapa ya kita nggak tahu. Sariwangi kan tehnya Sariwangi. Selain Tongji ya. Dia jadi pemimpinnya itu kalau nggak salah saya lupa generasi ketiga apa generasi kedua. Dia mendatangkan alat dari Jepang, di mana alat tersebut bisa meningkatkan 3 kali lipat produksi. Tapi dia tidak melakukan dengan harganya yang ratusan miliar, saya lupa puluhan apa ratusan miliar. Dia tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Oke, langsung datengin, jebret. Dengan udah uang minjem dan lain halnya. Itu kan dia nggak langsung duit cash dan lain hal. Dipinjam, guys. Pas dicoba di Indonesia, sekarang pertanyaan saya, apakah tanah Jepang dan tanah Indonesia sama? Beda. Widya nanam eh, padi di sini sama nanam padi di Jepang, beda hasil berasnya pasti. Mangga di sini sama mangga di Thailand aja beda. Kita ngomong mangga rasa mangga Thailand aja jauh beda daripada Indonesia. Punya khas masing-masing. Itu yang tidak dipikirkan. Dan ketika dia meminjam uang dan mendatangkan alat, tidak dilakukan kesudikan bisnis. Sehingga apa? Datang alatnya, dipakai,
produksi pertama gagal total. Berarti kan apa? Uang modal habis dong. Dicoba lagi, produksi lagi, gagal lagi. So what's next? Ya udah, produksi gagal 2 kali, alat sudah terbeli, kredit sudah jalan, mau bayar pakai apa? Nggak bisa. Sehingga dipilotkanlah PT Sari Wangi. Kenapa? Karena pemimpinnya udah dibilangin, Pak, kita studi dulu, layak apa tidak. Ada lagi nih proyek yang nggak pakai studi kelayakan bisnis. Yang sampai sekarang akhirnya membebani kita nih sampai tua nanti. Yang rame. WUS, kereta cepat Indonesia-Cina. Same, it's same. Without visibility study. So, akhirnya apa? Bayangin, kita harus ngebayar hutang ya 1,2 triliun selama 40 tahun. Dan belum lagi bertambah operasional dan lain hal. Itulah pentingnya visibility study. Kalau Zaid bilang, Pak, bagusan internal atau apakah bisa internal? Bisa, tapi jangan yang memiliki kepentingan. Makanya kalau Indomaret, dia menggunakan pihak ketiga ketika untuk menentukan suatu tempat. Jadi saya ada, bukan saya ya, keluarga ada tempat di daerah Jombang. Bayangin, di jalan utama sebelah masjid gede. Menurut teman-teman strategis nggak? Di jalan utama, nggak langsung nggak pas-pasan. Sini ada masjid gede, sini ada ini situ tempat tanahnya kurang lebih, saya lupa deh, hampir 2000 meter lebar dan panjang. Tapi waktu kita ngajuin ke Indomaret, Indomaret jawabnya apa? Nggak layak. Padahal dia belum melakukan studi, dia cuma melihat dari awal studi kelayakan awal. Jadi kita belum mengeluarkan biaya, tapi dia survei awal. Pas dia survei dan lain hal, oh ini nggak layak, Pak. Mohon maaf, kita nggak bisa buka di sini. Nah, kenapa? Berarti dia ada perhitungan tersendiri. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin studi kelayakan bisnis juga, kalau yang the real nih, bahkan sampai kita nongkrong di depan tempatnya misalnya nih, saya mau buka makanan nih. Kira-kira, atau saya mau buka orang lewat tuh berapa? Dihitung. Sehari berapa orang, berapa motor, berapa mobil itu dicatat. Sampai berapa? 2 minggu. Tiap hari ada orang yang nongkrong di situ. Supaya apa? Datanya itu real. Makanya kenapa? That's why the visibility tadi is so pricey, so expensive. Tapi anak orangnya banyak. Tapi kalau teman-teman ahli di bidang ini, teman-teman bener-bener fokus, yaitu kita ngomong Indomaret aja 350 juta. Apakah isinya 10 orang? No, paling cuma 5 orang. Kerjanya 3 bulan 350 juta. Tapi ya itu kembali lagi. Kita kan berarti sudah punya skillnya yang mumpuni. Nah itulah. That's why business idea will be visible if the result of study show that business owner will get financial benefit. Nah, jadi jangan sampai, ya itu tadi, kita punya nafsu, pengen buka, tapi tidak layak. Sehingga apa ya, sia-sia yang kita buka. Makanya kalau kita ngomongin nanti di visibility study ini, kita belajarin dari kurang lebih ada 8 aspek. Dari aspek market. Ini udah masuk belum? Oh, belum. Aspek market, ada marketing, ada financial. Financial pun nanti detail teman-teman. Ada IRR, balik modal, NPV teman-teman yang udah pelajarin ya. BEP, ROI, semua selengkap itu. Lalu nanti ada technical aspek, ada manajemen aspek, ada legal aspek. Legal aspek, Pak, masa emang penting, Pak? Loh, jangan salah. Ini kejadian nih, ada di mungkin teman-teman kalau yang di daerah Cibubur, Jakarta, eh, ada di namanya Komplek Kota Wisata Cibubur. Dia membuat, kebetulan yang buat itu saya tahu, bukan kenal ya saya tahu. Dia ngebuat pedal, lapangan pedal di dalam komplek. Apakah bermasalah? Pada dasarnya nggak ada masalah kalau memang izinnya sudah keluar. But dia tidak menggunakan izin. Dia menginikan lah. Sehingga apa?
tetangganya ngeviralin di sebelah rumahnya. Dia nggak pernah izin dan lain hal. Sehingga apa? Akhirnya disegel oleh Satpol PP. Bayangin, dia beli tanah berapa, modal bangun modal bangun aja minimal 500 juta 1 M kan? Dan sekarang tutup. Nah, legal aspek apakah penting? Sangat penting. Karena itu sangat berpengaruh. Next, socio-economic aspeknya itu kita lihat juga. Trennya gimana. Kayak ada 8 aspek yang akan kita pelajari di visibility study. Kenapa sih penting visibility study? Yes, for investor, for creditor. Kayak saya bilang tadi, oh ini saya udah sesuai nih Pak. Kayak company management juga tahu, oh kita mendatangkan ini, kita bikin unit bisnis baru, ternyata memang layak. Pemerintah juga ada jelas. Kenapa? Nanti kan kita jelas tuh, tadi ada legalnya, operasionalnya, dan lain hal. Sosial juga jelas. Ekonomik ya, apapun yang kita bikin bisnis pasti membantu ekonomi ya, nggak mungkin nggak. So, fungsinya apa sih utamanya? Sebagai apa? Oh, ini bisnis planning kok ada di sini kayaknya salah nih. Oke, kita skip dulu yang ini. Nah, the objective of feasibility study, ya, untuk apa? Menghindar, bukan menghilangkan, tapi menghindari resiko. Oh, ketika kita belajar legal aspek. Oh, di legal aspek ini kayaknya ini nggak boleh deh. Kayaknya ini harus ada izin deh. Ini kayaknya dari 7 legal aspek, cuman satu yang terpenuhi. Kayaknya ini belum bisa legal nih. Oke. Berarti kita kayaknya tahan dulu deh buat buka karena ini ada teman-teman sebuah apa ya pabrik pabrik roti. Pokoknya mahasiswa saya tuh semester berapa mengambil tentang studi kelayakan bisnis skripsinya. Pabrik roti besar, omsetnya 1 sampai 2 miliar per hari, bukan per bulan ya, per hari. Roti apa? Roti apa ya? Oh, daging bakso saya lupa, pokoknya daging. Tapi pas dilihat legal aspeknya, saya kira rumahan kan, ternyata lengkap. Saya aneh loh, kok dia bisa ya sebelah perumahan tapi sampai sekarang aman. Oh, ternyata pas dilawan studi kelayakan bisnis, legal aspeknya lengkap. Bahkan malah kurangnya adalah di financial aspek. Kok bisa Pak kurang di financial aspek? Ya, kenapa? Karena untungnya cuma 10% teman-teman. Jadi sehingga si perusahaan itu mainnya ada di quantity. Tapi dari hasil hasil studi kelayakan bisnisnya dibawa ke perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut bikin unit bisnis baru. Supaya apa? Menyeimbangkan, dia kan produsen, dia menyeimbangkan keuntungannya cuma 10%. Itulah gunanya juga dari teman-teman nanti misalnya mau ngambil skripsi studi kelayakan bisnis. Itu juga bisa ngebantu. Terus help forecasting sama nih. Kita bisa memperkiraan-perakiraan untuk meminimalkan resiko. Terus sebagai facilitate planning, rencana kita ke depannya, memvalidasi rencana kita. Terus kan kalau kita ngomong studi kelayakan bisnis, kita bisa juga apa ya, bukan menebak-nebak lah, memprediksi what will happen in the future. Because if you know what will happen in the future, it will be easier to plan. Pak, masa sih Pak? Iyalah. Kenapa kok orang itu misalnya, kok bisa sih ya Pak dia kepikiran datengin alat ini? Karena dia sudah suka keluar negeri, teman-teman. Sometimes orang-orang yang kayak ini paling simpelnya adalah, nah ini mumpung ada nih. Ada yang tahu ini kan? Tong tol buat ngetap di tol. Alat simpel. Dulu kepikiran nggak? Nggak. Ini nggak tahu nggak datangnya dari mana alatnya semua.
China. Yang bawa pertama kali kaya nggak? Sangat kaya sekarang, teman-teman. Tahu nggak modalnya di Cina berapa ini? Ada yang tahu nggak? Beli di Cina harga modalnya berapa? Kalau teman-teman, you buy more than 10,000 piece, lebih dari 10.000 piece, modal dasarnya hanya 250 perak, 250 rupiah perak. Teman-teman, dulu di zaman masih ngehitsnya ini harganya berapa? Bisa 15.000 sampai 20.000. Dan sekarang stagnan di harga 7.500, bener nggak? Ada yang 5.000 ada sih. Cuman bayangin ini orang datengin 250. Saat itu dijual aja ke supplier-supplier 1.000 atau 2.000, teman-teman udah seperti apa keuntungannya dari modal 250 perak. Apakah pengirimannya mahal? No. Ini enteng. Ini sangat enteng dan kecil. Kok dia bisa tahu? Nah, karena dia bisa ngebaca nih. Dia punya empathy, dia punya sense ya. Kok bisa punya sense? Karena dia peka. Datengin di barat nih, Zaid. Wah, tol udah nggak boleh nih pakai rupiah, udah nggak boleh pakai uang, udah mulai beralih ke apa namanya kartu tol. Tapi kan orang susah yang ngetap ya, harus butuh ini. Wah, coba nge-googling. Oh, ternyata di Cina udah pakai nih, ada tongtol nih namanya. Ya udah kita coba aja datengin dulu. Kita jualan pertama kali. Kan orang yang pertama yang mendapatkan untung paling gede, bener nggak? Lah, laku jual. Tes. Kayak casing HP zaman dulu. Dulu yang impor paling itu doang. Kenapa? Karena nggak kepikir kan. Itu teman-teman. If you can predict what will happen in the future, it will be easier to plan and you will get the big, big profit. Terus dengan adanya visibility tadi, facilitate, memfasilitasi how the execution of the work, and with a plan that has been prepared, it will facilitate the implementation of the business. Karena kita ada guideline ya, dan kita bisa juga sebagai supervisinya dan mudah untuk dikontrolnya. Inilah secara keseluruhannya. Jadi kalau kita ngomongin visibility study stage, first thing first, business idea generation, ide teman-teman seperti apa. Lalu melakukan research, next, business evaluation, dievaluasi ketika dari hasil risetnya, terus di visibility scanning, ini gimana ya? Terus diimplementasikan, oke kayaknya udah nih sesuai, tadi saya bilang, oh ini layak, oh ini masih perbaikan dulu, diimplementasikan, baru bisnisnya dilakukan. Setelah aslinya studi kelayakan bisnis. Pak, apakah hanya di bisnis baru studi kelayakan bisnis? No. Studi kelayakan bisnis bisa juga dilakukan di bisnis yang sudah lama. Saya udah bilang kayak temen ada namanya dia melakukan studi kelayakan bisnis di ayam geprek Sriwedari. Pada dasarnya layak apa enggak? Menurut teman-teman, ayam geprek Sriwedari. Kalau teman-teman lihat, segitu ramenya, segitu banyak cabangnya, layak apa enggak? Layak, Pak. Layak dari saya. Nah, ada lagi kak? Layak, Pak. Layak. Dari Widya juga layak. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Jadi teman-teman, fun fact-nya, segitu banyaknya geprek, ya kan? Ternyata tidak layak. Kok bisa, Pak? Penghasilannya 1,2 miliar. Tapi keuntungannya hanya 90 juta rupiah. Itu dari financial. Bayangin, teman-teman jualan segitu ramenya sampai omsetnya 1,2 miliar sampai 1,3, keuntungannya 90 sampai 100-an. Layak nggak kira-kira? Tidak dari financial. And
tidak ada legal aspeknya. Halal pun juga tidak ada. Belum lagi izin lingkungan juga tidak ada. Kalau kita dibilang layak, manajemennya bagaimana? Ternyata tidak ada SOP. Kita ngomong ini secara akademisnya ya. Kita nggak ngomong nanti secara di ini ya. Tidak ada SOP, tidak ada eh, perhitungan, bahkan pencatatan pun itu ternyata tidak ada, teman-teman. Pokoknya masuk berapa, keluar berapa. Balik ya, keluar berapa, masuk berapa. Jadi dia belanja. Misalnya si ibu kan yang punya satu orang. Si ibu itu belanja 1.000 ekor ayam misal. Ya udah hari itu dari semua cabang masuknya jadi berapa. Hanya itu catatannya setiap harinya. Jadi, Pak, tapi kan dia bisa untung dari minuman. Ya, ada yang bilang kayak gitu. Kemarin saya diprotes, kok bisa nggak layak? Ada yang untung dari minuman? Betul, dari minuman. Tapi ketika tidak, transaksinya tidak tercatat, apakah itu bisa kita, apa ya, bisa kita menjadikan patokan? Nggak bisa. Widya, oke, beli makan pokoknya total 15.000. Zaid beli, oke beli total 16.000. Terus digabungkan ketika di akhir catatan kan cuma 31.000. 31.000 ini apa ya? Oh, jangan-jangan ini nambah naik. Kita nggak tahu duitnya. Yes. Bayangin, itu Sriwedari. Sriwedari cabangnya banyak kan? Tapi kalau secara akademisnya kita ngomong studi kanan bisnisnya tidak layak. Dia mempelajari. Bahkan hmm, adalah sebuah cabang di Indramayu ya. Indramayu itu mana ya? Kemarin saya lupa lagi. Itu, bukan Indramayu, lupa lah. Jawa Barat, lupa lagi. Lupa namanya. Itu juga mahasiswa saya. Tiba-tiba, loh kok jadi layak? Padahal saya kira bisnisnya kecil. Ternyata dia punya ide yang besar. Nah, ini nggak apa-apa Pak layak. Tapi kan ini omsetnya masih kecil banget. Ya nggak apa-apa. Karena memang kenyataannya dia mempersiapkan. Ba- Omsetnya itu hanya 20 juta sebulan. Omset ya. Dan itu maksimal. Tapi rata-rata saya lihat di angka 10 sampai 15 juta. Tapi dia sudah mempersiapkan dari semua aspeknya udah siap. Jadi dari 20 juta keuntungan bersihnya ada di 12 sampai 13 juta. Dan itu dari finansial belum lain-lain. Wah, keren juga nih saya bilang. Legal aspeknya dia bahkan sudah punya izin NIB, terus dia izin lingkungannya ada, izin keramaian kanan kiri ada. Yang dia kurang hanya apa namanya IPAL atau apa gitu. Tapi karena ini nggak ada, nggak apa-apa juga nggak ada masalah. Oh, kecil, tapi malah lebih layak. Itu bisa terjadi. Dan kalau kita ngomongin sebuah business cycle, kita pertama identify business opportunities yang kita pelajarin di semester 4 kemarin mengenai kewirausahaan. Kita melihat sebuah peluang ya. Terus memformulasikan business plan, assess the aspect that determine success of business, aspek-aspek apa, ada alternatifnya dan diimplementasikan. Gitu terus, muter terus untuk sebuah business cycle ya. Ini tadi saya bilang ada satu, dua, tiga, empat, ada 8 aspek yang teman-teman nanti juga akan buat nih untuk UTS-nya. Yang kita akan pelajarin nih dari minggu 3, 4, 5, 6, 7. Selama 5 minggu kita belajar 8 aspek. Nah kan kurang Pak, nanti market dan marketing akan digabung. Nanti biasanya yang akan digabung lagi manajemen dan human resource aspek itu akan digabung. Sehingga pas 6 minggu. Itu teman-teman, ini yang akan mempelajari semuanya. Jadi kalau kita ngomongin BMC ada 9 kotak, BMC kita nyari apa tentang bisnis kita, itu tentang keseluruhan bisnis kita, tentang value bisnis kita. Kalau studi kelayakan bisnis, itu semuanya dibongkar lagi di dalam. Itulah tentang visibility, aspek ada market, aspek pasar kita. Bener nggak nih pasar kita? Jangan sampai Dinda punya produk, jualnya harusnya ke high end, tapi jualnya ke middle low, sehingga produknya dibilang apa? Kemahalan.
Karena saya selalu bilang tidak ada produk yang mahal, yang ada kita bukan target pasarnya. Siapa tahu Fadli punya produk jualan nya sebenarnya high end, tapi karena dengar kemahalan oke lah kita murahin, akhirnya masuk ke pasar low end. Oke, laku tiap hari 1.000, 1.000, 1.000. Pas dilihat untung nggak nyampe 10%. Itu namanya Fadli lagi kerja bakti. Capek. Karena keuntungan kalau 10% teman-teman sama aja capek. Bahkan sometimes kita nggak masukin gaji kita loh di situ, ya kan? Kalau kita sampai input gaji kita, rugi ya. Market aspek itu sangat penting berhubungannya sama apa nanti juga marketing aspeknya. Kita bisa pakai 5P maupun 7P yang teman-teman juga udah pelajarin semua di mana? Di manajemen marketing. Technical dan operasional aspek. Itu juga teman-teman udah pelajarin di mana? Manajemen operasi. Jadi di sini kita hanya mengulang aja teman-teman. Saya recall lagi, makanya nggak 2,5 jam itu nggak akan full teman-teman. Tapi teman-teman akan mengulang lagi. Oh ini, saya akan mengingat-mengingat dan teman-teman belajar mandiri. Manajemen aspek, ya kita sudah belajar manajemen selama ini. Human resource teman-teman juga udah dapat di MSDM. Politik sosial, teman-teman belajar di ada hukum bisnis, ya kan? Legal aspek pun akan bergabung biasa di politik sosial. Dan financial aspek teman-teman belajar di manajemen keuangan. Ada juga lanjutan kan akuntansi lanjutan. Teman-teman belajar udah NPV, IRR, ROI, BEP, dan lain hal. Ini sudah teman-teman pelajarin di 1 semester kemarin. Makanya ini gabungannya. Jadilah business plan atau dan studi kelayakan bisnis teman-teman. So, feasibility study result is useful when it's present to parties who have an interest in the business or enterprise we are running. Tadi apa? Nyari investor. Creditor or company management. Dan interested parties can be sure and believe in the feasibility study that has been carried out with the output which can provide benefit for business. Makanya ini ketika Zai tanya, Pak bagusan internal Pak eksternal? Orang akan lebih percaya kalau kita punya lembaga yang independen. Sehingga, oh ini bener kok ngitungnya nggak asal-asalan. Sehingga third parties akan mau masuk ke kita. Itu dari studi kelayakan bisnis. Dan kalau kita ngomongin masuk ke fungsinya, ya sama. Risk evaluation, decision making, strategic planning, and the last is funding. Kita masuk lagi kemana? Bisnis plan lagi. Kok bisa, Pak? Saya pengen bedain apa sih pada dasarnya bisnis plan dan hubungannya dengan studi kelayakan bisnis. Nah, kalau kita ngomong bisnis plan function, sama ya teman-teman ya, kita udah pelajarin minggu lalu juga. Jadi performance evaluation, marketing strategi, financial planning, and communication tool. Ntar ya teman-teman. Nah, terus apa bedanya? Ya, di sini ada 3 beda antara business visibility, business planning, and business plan. Secara goals, the feasibility study goals-nya adalah assess the feasibility of business idea. Dia mengassessment. Nah, terus business planning gimana, Pak? To develop strategi, to achieve goals-nya. Kalau business plan-nya, detailed document about the business-nya. Nyambung nggak? Nyambung semua, nggak bisa berdiri sendiri. Business planning ya perencanaan bisnis. Business plan adalah dokumen tertulisnya. Fokusnya kalau feasibility study in risk analysis. In business planning, resource management. Kalau di tertulisnya in the document, business plan is financial and strategic projection. When yang membedakan adalah ketika feasibility study before starting a business supaya tahu oh bisnis kita layak atau tidak.
Business planning selalu ada. Saya selalu bilang berputar terus. Sama dengan business plan. Saya in the last week I told you, business plan is always updated. Jadi harus selalu diupdate karena mengikuti perkembangan zaman. Inilah perbandingan tiga konsep utama dari business visibility, business planning, and business plan, teman-teman. Ntar ya, teman-teman ya. Oke. Jadi tiga ini, Pak, terus business planning sama business plan what's the different? Business plan itu adalah dokumennya yang tertulis. Kalau business planning itu strategi-strateginya. Kita membuat sebuah PowerPoint dan lain hal. Kalau business plan dokumen yang detail. Nah, what is the relationship between the three concept? Yang pertama, business visibility as a basis. Jadi, studi kelayakan bisnis kita itu dasarnya. Makanya saya bilang, baiknya sebenarnya sebelum mulai bisnis, lakukan dulu studi kelayakan bisnisnya. Karena itu melihat apakah ide kita visible atau tidak. Itu yang paling penting. Jangan sampai, wah kita udah bikin bagus-bagus, ternyata ide kita nggak visible, tidak layak. Ya udah, ulang lagi. And the next is directed business planning. When visibility is stated, jadi business planning itu bisa fokus to develop a clear strategy. Makanya, oh jelas clear, ide kita aman. Oke, gimana pengembangannya? Dasarnya kita untuk berkembang is a business plan. A good business plan is an implementation of the plan that have been made and functioning as a guide. Jadi, jadi pengarahannya ini gimana, ini gimana, ini gimana. Dan ketiganya sangat berhubungan, nggak bisa sendiri-sendiri. When you have to visibility study and you have business planning and you make a document business plan, ya, you are being to be a successful businessman or business entrepreneurship. Itu teman-teman. So ini ada typo ya teman-teman, mohon maaf. Interrelationship of business concept. Ini saya lupa ngapus itu bahasa Indonesianya, keterkaitan konsep bisnis. Jadi business visibility, business planning itu sangat penting untuk mengevaluasi bisnis idea sebagai strategic direction, sebagai action detail, dan sebagai kunci untuk kita sukses, sustainable sukses. Bukan hanya sukses sekarang, tapi 5 tahun kemudian hilang. Yang kita pengen perusahaan kita sampai umur 30-40 tahun. Jadi kita ibaratnya kita udah, ketika kita berhasil melakukan studi kelayakan bisnis, kita punya business planning dan kita punya business plan, perusahaan itu bisa bergerak tanpa adanya kita. Dan kita hanya menerima uang pasif or passive income. Itu yang kita tuju pada dasarnya ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Apakah ya kayak pertanyaan saya minggu lalu, tukang bakso bakar di depan kalau nggak jualan dapat duit nggak? Hmm. Siapa tuh? Abang-abang warung Padang di depan. Misal istrinya sakit, nggak terus akhirnya nggak masak, jualan nggak dapat duit. Harusnya nggak seperti itu kalau kita bisa menyambungkan tiga hal yang saya bilang tadi. Studi kelayakan bisnis, business planning, and business plan yang kita punya. Sehingga apa? Oke, Zaid menciptakan bisnis, oke kita running dulu, wajar lah masih baru, 1 tahun 2 tahun harus ada kita, sampai 5 tahun ada kita itu masih wajar. Di tahun ke-6, jadi kita bilang itu bisnis atau bisnis itu seperti anak. Ketika kita punya bisnis berarti kita punya anak. Kita nggak bisa ngelepas kan, sampai 2 tahun awal kan kita harus ada terus. Ya ibaratnya ya,
harus dia selalu hadir kan, sampai di tahun ke-3 anaknya udah bisa lari-lari tuh. Nah, mulai lari-lari kita udah mulai lihat dari jauh. Oh, kita bisa tinggal nih pelan-pelan. Tahun ke-4 kita makin lihat. Di tahun ke-5 kita udah berpikir pengembangannya dan kita nggak usah di situ lagi. Sehingga bisnis itu bisa running dan menghasilkan passive income buat si pemiliknya. Kayak gitu. Saya bilang, apakah yang punya tolak angin, tahu teman-teman pasti tahu tolak angin ya. Tiap hari datang ke kantor, ngapain? Dia cuma tiap hari laporan. Kayak siapa tuh namanya? Khairul Tanjung, apakah tiap hari dia datengin semua perusahaan? Ya enggak, dia tinggal duduk baca laporan. Pagi dan sore. Karena dia semua sudah punya directionnya masing-masing. Si pemilik tinggal melihat kembali lagi kemana bisnis plan-nya sesuai nggak? Sesuai ini apa? Oke, teman-teman, dari materi hari ini, ada yang mau teman-teman tanyakan? Jadi kita akan belajar sebelum sampai UTS kita belajar studi kelayakan bisnis. After UTS kita belajar tentang perencanaan bisnis. UTS teman-teman make a feasibility study. Silakan mau pakai ide baru monggo, mau pakai yang kemarin kewirausahaan monggo. Untuk kelompoknya masih sama aja. Sekarang berapa orang sih di kelas ini? Ada saya izin stop share dulu. Kelompoknya total ada 16. 16. Mau disamakan dengan kewirausahaan atau kalau 16, saya pikir kayaknya 4 kelompok cukup deh ya. 4 orang jadi maksimal satu kelompok. Silahkan. Jadi untuk studi kalian bisnis itu bukan masing-masing ya, tapi kelompok. Oke. So for the mid exam and final exam, it's not individual ya, tapi kelompok. Saya kasih tawaran karena ini akan nyambung terus sampai UAS. Teman-teman mau kayak kemarin kewirausahaan silahkan. Pokoknya saya kasih ketentuan maksimal 4 orang satu kelompok. Oke? Maksimal 4 orang satu kelompok ya. Kalau mau disamain kemarin kan ada yang 3 kalau nggak salah kelompoknya kan di kewirausahaan. Itu juga boleh, terserah. Tapi saya nggak mau ngatur seperti apa. Pokoknya teman-teman atur sendiri. Sehingga nanti teman-teman di minggu ke-8 juga udah siap untuk laporan studi kalian bisnisnya. Oke ya. Jadi maksimal 4 orang. Terserah kelompoknya teman-teman yang atur sendiri. Produknya mau pakai kewirausahaan teman-teman. Jadikan studi kelayakan bisnis. Monggo. Mau ganti produk, apa punya ide baru, coba dilakukan studi kelayakan bisnis juga silahkan. Oke, teman-teman. If there is no question, oke, kita ketemu lagi minggu depan. Masih belum ada tugas, tenang. Kenapa kok cepat-cepat, Pak? Ya, karena tugasnya teman-teman adalah membaca mandiri, mempersiapkan. Makanya saya kasih reference tadi. Nanti teman-teman bisa baca itu di situ ada 8, berapa ya? 5 buku. Yang teman-teman bisa lihat, oh gambarannya tuh maksudnya studi kelayakan bisnis tuh ini ya. Oh perencanaan bisnis tuh seperti ini. Di situ lengkap semua teman untuk reference-nya. Karena kalau kita ngomongin ya studi center learning ya teman-teman lah yang sebenarnya belajarnya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk.